Pria itu berteriak, "Apa yang terjadi di sini? Tentara pemberontak kerajaan Kopia sedang menyerang Anda." Pahlawan itu mundur dari kerumunan orang bersenjata bergegas ke arahnya. Mereka berteriak bahwa mereka akan membunuh Tyrant Brisal dan membela kehormatan tanah air mereka. Pria berjanggut terkejut. Alsia tegang dan mengepal. Tinjunya sang pemimpin berhenti dan menatap protagonis yang dia cukai dan bersiap untuk membela diri pria itu. Ragu-ragu dan berasumsi bahwa lelaki itu adalah pelayan baru Bral, pahlawan dan yang lain melihat suara terdengar. "Manusia bodoh, Anda masih tidak bisa berdamai dengan nasib Anda." Pemimpin tentara bersenjata marah. Penerus menatapnya dengan bingung. Pria itu berteriak pada suara bahwa hari ini pemerintahannya akan berakhir dan mereka akan menggulingkan dia dari tahta dan mengalahkan kutukan Alsia, dan para prajurit berdiri saling berhadapan. Bahwa mereka masih akan tetap menjadi budak yang setia. Pencarian tiba-tiba, raja kerajaan kuno Kopia selalu ingin kehidupan mewah. Keserakahannya melampaui semua batas yang membuat para penghuni kerajaan itu menjadi korban penguasa mereka. Orang-orang meninggal dalam kemiskinan dan kehancuran. Suatu hari orang-orang memberontak terhadapnya tetapi jatuh di bawah efek kutukan. Yang mengunci mereka dalam loop waktu. Anda adalah orang pertama yang jatuh ke dalam loop. Saatnya untuk membuat pilihan yang dilihat pria itu. Jendela pemberitahuan dan terkejut dengan pencarian acara. Pria itu memandang pahlawan dan memanggilnya. Dia dengan marah berteriak bahwa Tyrant Brisal adalah orang yang menghancurkan tanah mereka dan meminta bantuan jalur satu bantuan. Para pemberontak mengalahkan hadiah Tyrant Brisal yang tidak diketahui penerus dukun itu. Terkejut suara yang dipanggil pahlawan. Memanggilnya prajurit yang kuat dan menawarkan untuk berbagi kekuatannya dengan imbalan membunuh jalur serangga yang tidak berharga ini. Bantu Tyrant Brisal membunuh pemberontak, menghadiahi perubahan profesi ke pembela waktu. Orang itu memandang keduanya. Pemberitahuan dalam kebingungan yang harus dia pilih di antara dua kejahatan yang dia kerjakan. Suara wanita mengutuknya. Marah bahwa mereka tidak hanya perlu melacak semua orang yang datang dari hutan langit batu, tetapi mereka juga perlu cari gurun perem. Dia belum datang ke sini untuk itu, tetapi beberapa iblis memiliki mereka untuk mulai memberi perintah sekarang. Bahkan pencarian kelas harus ditunda. Percakapan pribadi dengan pemain kuasen. Suara lain menjawab bahwa ini juga banyak dan mengapa gadis itu harus menjatuhkan semua yang dia lakukan dan melaksanakan perintah seseorang dengan seorang wanita dengan merah rambut. Berjalan melalui level-level 121 kelas rare kelas Future Sculptor Samantha Prime Guild. Dia mengatakan bahwa dia sangat marah sehingga dia memblokir semua prajurit sehingga Woster harus menjahit barang-barang pencariannya. Yang ditanyakan oleh lawan bicara, apakah ada kemajuan dalam menemukan pencarian pembela waktu, karena dia telah berada di padang pasir selama sebulan. Gadis itu sudah melihat kotak dialog dan menjawab bahwa hanya ada pasir di mana-mana dan tidak ada petunjuk baik. Pematung menoleh ke tumpukan pasir dan mengatakan bahwa Golem telah mengembalikan Samantha bersandar pada sosok pasir. Level 30 Asen Golem Scout. Gadis berambut merah bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu yang dia jawab secara negatif. Dia disukai dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Golem lain merangkak di sekelilingnya. Gadis itu memerintahkan mereka semua untuk melaporkan tidak ada. Apakah ada berita yang tiba-tiba golem lain berlari ke arahnya? Pematung berbalik. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat orang yang mencurigakan. Orang gadis itu mengulurkan tangannya ke arahnya dan menggunakan mimikri Sun Golem Scout meniru benda atau angka itu. Itu telah melihat Golem mengambil bentuk seorang gadis dengan rambut pendek. Sosok mungkin alasan bahwa fungsi bisikan tidak bekerja dan apakah dia akan bisa bernapas di corong itu jika itu mengisapnya. Pada dua gadis berambut merah itu memandang pasir. Aku terkejut. Gadis itu kagum. Dia berseru bahwa corong pasir adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah rahasia. Samantha bergegas setelah Golem dan menuntut agar itu membawanya ke tempat itu. Pahlawan itu mengepalkan tinjunya tengah pemberontak dan mendesak mereka untuk membunuh Brel. Pemimpin mereka memandang pria itu dengan terkejut.
pahlawan itu tersenyum erat. Pria itu dengan canggung berterima kasih padanya, wajah ALS terdistorsi dengan kemarahan. Dia berpikir bahwa dia tidak menyukai pilihan seperti itu. Ekspresi Brawl tentang seorang prajurit yang kuat membuatnya marah. Yang merupakan prajurit ini di sini pria berjanggut memandang pahlawan dan pikir bahwa dia memiliki profil yang suka berperang. Dia senang bahwa mereka berada di sisi yang sama penerus dukun dan sekutu barunya. Terkejut suara itu memanggil mereka orang bodoh dan menyuruh mereka bersiap untuk melihat kekuatannya bahwa bocah itu gugup. Menyarankan pahlawan untuk berhati-hati mereka akan menutupinya dari belakang. Tiba-tiba lantai terbelah dan mulai bangkit. Golden Sand Golem merangkak keluar dari bawah tanah. Seorang pria berjanggut berteriak agar semua orang tetap sejalan dengan golem besar. Naik di atas orang-orang itu mengulurkan tangan keemasan kepada para pemberontak. Pahlawan berteriak pada mereka untuk berhati-hati. Menatapnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, semua pemberontak tidak akan mati karena kutukan yang mereka putar ke pasir dan dibangkitkan. Golem menghantam salah satu orang dan dia menghancurkan cakar. Golem menghancurkan pasir. Pasukan tidak akan pergi ke dunia berikutnya, bahkan jika mereka ingin. Mereka tertarik pada pertempuran tanpa akhir. Penerus menatap dengan tegang pada pria itu. Ada pertempuran di belakangnya. Bocah itu gugup. Dia berteriak bahwa dia tidak bisa berpura-pura buta, tidak dapat melihat banyak kematian yang monster itu menjulang di atas tentara ketika mereka menyerangnya. Alsia menonton adegan level 230 golem pasir emas. Sang pahlawan bergumam bahwa dia tidak bisa melakukannya. Bocah itu terkonsentrasi bahwa mungkin dia bisa memecahkan pencarian jika dia pergi ke sana. Bocah itu melewati pria berjanggut. Dia terkejut itu berambut coklat. Untuk lubang di lantai, sang pemimpin berteriak kepadanya bahwa Brawl bersembunyi di balik Fata Morgana di sisi lain. Pahlawan mempercepat. Pria itu terkejut dan mencoba menghentikannya, tetapi bocah itu sudah mendekati lubang yang dilihatnya. Alsia yang ditentukan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar lain kecuali gerbang yang mereka lewati, berarti sisanya berada di lubang itu. Emas keluar dari bocah itu mendorong dan melompati lubang itu. Pria itu gugup dan berteriak itu. Ada sesuatu yang salah dengan kegelapan. Pahlawan pencapaian memiliki sayap untuk jatuh telah digunakan mengurangi kerusakan jatuh. Si rambut coklat mendarat di lantai. Ada lubang di langit-langit. Di atasnya ada gerbang di depan pahlawan. Dia pikir itu lebih gelap di sini, tetapi dia bisa melihat penggantinya yang penuh dukun itu menyipit. Pria itu berdiri di depan emas besar. Gerbang, Anda telah menemukan gudang rahasia Brawl. Sang pahlawan mendengar suara yang tajam dan sosok tersentak mulai merangkak keluar dari tanah. Si rambut coklat melompat ke belakang. Kerangka muncul di depannya. Level 85 Knight of the Ruin. Kerajaan pria itu tegang dan memperhatikan bahwa mereka memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kerangka. Lebih lambat dari inventaris pembukaan beruang. Alsia berdiri di depan kerangka dan memegang benih pohon di tangannya. Dia asumsikan bahwa ia dijamin akan naik level. Kerangka menerima pukulan untuk tengkorak kekuatan spiritual ilahi. Biji pohon menangani kerusakan tambahan. Pahlawan memotong kepala musuh. Kerangka lain merayap di sampingnya dari samping. Si rambut coklat mengerutkan kening dan SW dengan pukulan baru. Dia tanpa ampun memotong tengkorak monster berikutnya. Telah meningkatkan. Pria itu memegang senjatanya di tangannya dan menyeringai. Dia mengatakan bahwa musuh lambat dan dia bosan. Alsia mencatat bahwa dia tidak berharap bahwa kekuatan spiritual benih ini memiliki efek yang kuat pada kondisi musuh. Si rambut coklat itu memamerkan giginya. Dia mempelajari aura pembunuhan itu. Pria itu mengatakan bahwa rasa pertempuran yang sebenarnya tidak terasa, tetapi itu adalah dosa yang menolak untuk naik level. Kerangka yang tegang. Sang pahlawan terkejut. Seseorang memintanya untuk menghentikan orang yang melihat. Di sekitar bilah menggores lantai, penerus dukun itu berkeringat. Sosok besar orang mati dengan pedang berjalan ke arahnya. Dia mengatakan bahwa kerangka itu tidak bisa disalahkan karena kutukan hanya naluri yang tersisa.
Kerangka dengan rambut panjang memandang kapten pahlawan level 135 dari penjaga yang ditangkap. Monster itu menjulang di atas. Brunet pria itu melangkah mundur dan memperhatikan bahwa musuh sangat besar. Alsia tegang dan bertanya-tanya apakah dia bisa. Kunci level 135 kerangka itu memandang pahlawan dan mengatakan bahwa tiran yang dibutakan oleh keserakahan melakukan apa yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Memang membawa kutukan kapten penjaga tampak dengan soket mata kosong. Katanya bahwa penjahat itu menikmati kehidupan mewah mengorbankan orang yang pria itu memandang dekat lawannya dan bertanya apakah itu sebabnya pemberontak dimulai. Pertarungan kerangka menjawab bahwa rakyatnya terperangkap dalam waktu dan mereka tidak punya pilihan selain bertarung lagi dan lagi sehingga kutukan itu tidak akan dirilis. Si rambut coklat melihat lawan bicaranya dan bertanya apakah dia akan pergi. Untuk melawannya kerangka itu mengulurkan tangannya. Sang pahlawan melangkah mundur. Kapten mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu pikirannya juga mendung dan dia dengan penuh semangat membela tempat ini. Dia menunjuk ke dada penerus dukun dan mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran jiwa yang hidup yang membangkitkannya. Pria itu terkejut. Sebuah jendela muncul. Semangat kehidupan menempatkan Hirs. Sang pahlawan menyeringai dan terkejut bahwa ini sudah cukup untuk membangunkannya. Alsia memandang orang mati dan mengklarifikasi bahwa tidak ada gunanya mereka melawan. Kerangka itu setuju dan mengatakan bahwa dia memiliki permintaan. Si rambut coklat menatapnya dengan mengejutkan. Pencarian tambahan kapten penjaga yang ditangkap yang sebelumnya melindungi rahasia gudang tiran Beerzil sekali untuk menghentikan kutukan. Pergi bersamanya ke jantung ruang bawah tanah. Kerangka menunjuk ke samping. Pria itu dengan gugup mengoleskan tangannya dan bertanya lagi bahwa kapten bergerak di sepanjang koridor. Pahlawan mengikutinya bahwa pria yang mati menyentuh gerbang emas yang ditekannya dan gudang itu terbuka. Ada gunung-gunung koin di dalam. Penerus dukun itu kagum bahwa seluruh ruangan berserakan dengan emas. Si rambut coklat berseru terkejut bahwa ada seluruh lautan harta yang tak terhitung jumlahnya di sini. Kerangka itu menjelaskan bahwa penjara bawah tanah kerajaan Kopia adalah tambang emas tanpa batas. Menggunakan harta ini yang bisa dilakukan seseorang yang sangat berhasil. Si rambut coklat memandang luganya. Pria yang mati itu mengatakan bahwa Brel tidak ingin menyerahkan segalanya kepada keturunannya. Raja mengorbankan jiwa-jiwanya. Subjek untuk iblis dan kerajaan Kopia menjadi gurun yang dipindahkan oleh teman-teman ke depan melalui perbendaharaan. Kerangka terus mengatakan bahwa pria kecil yang keji ini membuat kesepakatan dengan kerusakan pada dirinya sendiri yang menderita setiap hari dari takut kehilangan otoritasnya. Pahlawan mencatat bahwa ini sangat disayangkan. Mereka berhenti di depan lubang di dinding orang mati. Pria mengatakan bahwa hanya pria yang bisa melangkah lebih jauh. Si rambut coklat itu terkejut oleh perbendaharaan Alsia yang melihat ke dalam bagian yang mencatat bahwa itu sangat sempit. Kerangka tetap berdiri di belakang penggantinya yang dukun bertanya apa dia harus dilakukan ketika dia mencapai pusat penjara bawah tanah. Pria itu menoleh ke kapten penjaga. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa membantu dengan cara apapun di masa depan, hanya bergantung pada pahlawan yang orang mati itu. Serius. Dia mengatakan bahwa saat ini dari jam pasir yang membalikkan segalanya akan kembali ke awal. Si rambut coklat memandang temannya dan bingung dan pergi ke pahlawan itu. Masuk ke terowongan sempit di ujung lorong. Pria itu melihat pintu. Dia datang lebih dekat dan membukanya. Alsia terkejut. Penerus dukun itu masuk ke dalam bola bersinar yang menggantung di udara di dalamnya. Pusat gua lingkaran sihir merah ditarik di lantai. Ini adalah jantung ruang bawah tanah. Pria itu memeriksa ruangan di dalam cahaya yang dia lihat jam pasir yang sama. Kapten menyebutkan si rambut coklat itu senang dan berasumsi bahwa dia hanya perlu mengambilnya. Dia mengambil langkah yang tiba-tiba kilat memalukannya. Dipotong dari lantai. Kutukan orang mati sedang berusaha mempengaruhi daya pemulihan Anda. Telah berkurang 90 kesehatan. Terus anjlok. Alia panik. Dia menyadari bahwa kutukan itu adalah debuff semangat hidup menolak efek negatif. Pahlawan beralih ke jendela pemberitahuan. Semangat kehidupan membantunya.
Anda telah menerima kelas pasif. Kemampuan hidup menuduh keberadaan seorang dukun adalah kebalikan dari kematian, aliran kehidupan yang berlimpah terus-menerus. Memulihkan kesehatan Anda telah menerima kemampuan kutukan-kutukan pasif kelas pasif melindungi terhadap kekuatan jahat. Efek 180 pengurangan dalam kekuatan semua jenis kutukan yang terkait dengan setan. Efek 2 kekebalan terhadap abnormal. Keadaan yang disebabkan oleh kutukan sang pahlawan senang dengan keterampilan barunya. Tanda baca semangat hidupnya membanggakan. Kemampuan penerus dukun berterima kasih kepada roh atas keterampilan pasif yang dia berdiri tegak berdiri dan mengerutkan kening. Saatnya berkecil untuk bisnis kerangka itu memandang bagian di dinding. Dia terkesan bahwa pahlawan itu datang sejauh ini dengan kemampuan bertahan hidupnya. Tidak ada abadi yang bisa mengatasi kutukan iblis dengan satu tubuh mayat. Terkejut segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Kapten penjaga mencari pahlawan itu memakan persediaan yang dapat dimakan dari inventaris. Anda telah menggunakan item pemulihan legendaris Apple dengan embun pagi meningkatkan kekuatan. Pemulihan 150. Anda telah menggunakan item pemulihan legendaris Pai Bayam Elvin yang diterima kerusakan dipulihkan oleh 50. Dengan kekuatan alam meningkatkan resistensi terhadap kutukan dengan 200. Anda menggunakan item pemulihan legendaris Blue McJolly. Dibuat oleh roh mengembalikan kekuatan pada kematian atau kerusakan kritis. Hanya bekerja begitu pahlawan membuang inti apel dan menyelesaikan minuman melalui rasa sakit yang dia pindahkan menuju jam pasir yang Anda terima. Pencapaian zombie mengurangi. Kerusakan yang diambil oleh satu pria itu mengulurkan tangan ke efek R sedikit lagi. Dia menyentuh waktu yang telah terjadi. Berhenti mulai bergerak. Alsia terkejut. Cahaya keemasan muncul di sekitar jam-jam pasir. Segel kopia itu dihapus. Pria itu dengan percaya diri meraih artefak yang dia beralasan tentang apa yang harus terjadi sejak segel itu dilepas. Getaran mulai. Pahlawan tegang. Dia mendongak dan mengerutkan kening. Sang penggantinya pada awalnya berasumsi bahwa itu adalah gempa bumi tetapi menyadari bahwa ada sesuatu yang lain di sini. Batu jatuh dari langit-langit. Pahlawan mendengar suara air yang dia keringat dan berasumsi bahwa gua bawah tanah ini dulunya adalah gua air yang mulai dilakukan oleh tangan kerangka. Bubarkan orang mati menyadari bahwa pahlawan telah menggantikan tubuh kapten penjaga yang menghilang. Kebebasan akhirnya menunggunya. Air mata muncul di rongga matanya. Dia berterima kasih kepada orang asing itu karena telah menyelamatkannya. Berambut coklat melihat langit-langit gua. Pria itu menjadi gugup. Air mulai mengalir keluar dari lubang di atasnya dengan cepat, mengisi seluruh ruang. Kemarahan pahlawan panik. Pada tingkat ini tekanan akan menyapu dia. Penerus dukun bergegas ke pintu keluar yang dia coba melarikan diri dan di belakangnya elemen-elemen itu memajukan pintu masuk ke gua. Sisi perbendaharaan air kedua berikutnya menyembur. Semua perhiasan telah dihapuskan. Alsia muncul dan dibatuk. Prestasi lihat Dragon Vision telah diperoleh. Kemampuan menyelam telah meningkat. Si rambut coklat berbalik. Kagum, itu tidak semua gelombang baru menutupinya dengan kepalanya. Dia mencoba meregangkan tangannya di atas permukaannya. Ditarik di bawah air. Kurangnya oksigen mempengaruhi indikator kesehatan. Botol kosong telah. Kelincahan yang diperoleh dalam air telah ditingkatkan. Dindingnya memecahkan aliran air yang dipenuhi ke aula dukun. Muncul dan terhirup dengan rakus. Dia memandang air yang mengalir yang menghancurkan bagian dinding yang dilihat orang itu sekeliling. Sosok duduk di atas tahta di depannya. Sebuah suara terdengar. Oh, kamu berat. Pahlawan melihat ke depan dengan terkejut. Dia menyadari siapa Anda telah menemukan penguasa kerajaan Kopia. Raja marah pada bagaimana orang itu berani tampil di sini. ALS telah melompat berdiri dan bertanya apakah mungkin bahwa Brizal si rambut coklat terkejut bahwa suara itu berbicara dengannya. Penguasa terus menghujani dia dengan ancaman dan menghina kerangka dengan
Mahkota di tengkoraknya marah. Dukun itu menatapnya dengan terkejut. Dia beralasan bahwa pemilik harta karun adalah kerangka yang merupakan kontradiksi besar. Ternyata penampilannya adalah hasil dari kutukan dia. Diterima untuk kesepakatan dengan iblis. Yang pria itu menatap pria mati. Kerangka itu menggali tangannya ke dalam takhta dan memerintahkan dia agar tidak terlihat begitu miskin. Mayat hidup itu memerah pada pahlawan itu, jatuh ke dalam yang lebih tajam dan memalingkan muka dengan rasa malu. Kerangka itu meraih pedang dan mengancam menuntut agar pria itu mengembalikan apa yang telah dia curi. Raja mengepalkan senjata di tangannya dan bergerak ke arah si rambut coklat. Si Samon tegang. Dia tidak segera mengerti bahwa mereka berbicara tentang jam pasir yang orang itu ragu-ragu sejenak dan berpikir bahwa arloji itu telah terjadi. Dirobohkan oleh aliran air. Dia memeriksa inventarisnya dan menghembuskan artefak itu ada di sana. Pahlawan itu berpaling kerangka itu dan bertanya mengapa dia harus memberikannya kepadanya. Bahwa pria yang mati itu marah. Riel bergegas pada pria itu menuntut agar dia kembalikan arloji. Alsia melompat mundur dan menghindari serangan itu. Si rambut coklat mengerutkan kening dan mencatat bahwa lelaki tua itu sangat frisky. Si dukun memperhatikan bahwa tengkorak musuh benar-benar hancur berantakan. Kerangka itu larut udara tipis yang dilihat pria itu dengan hati-hati. Dia mengerti apa arti prasasti itu, berarti jam beku saat pahlawan mengambil kepemilikannya. Waktu mulai kembali ke keadaan aslinya di Brawl, tidak terkecuali si rambut coklat akan mengerutkan kening. Akan dia bisa menang jika musuh benar-benar melemah. Tingkat kesehatan yang tidak diketahui. Dukun itu kesal memperhatikan bahwa lawan telah menyinggung kerangka itu dengan tajam, memotong udara dengan pedangnya. Berhasil menghindar, sang raja melanda lagi dan pahlawan menghindari. Elia berjongkok ke tanah satu demi satu. Serangan dia berpikir bahwa dia harus menghindari kerusakan dari lawan yang kuat. Kerangka itu sangat marah dan mendorong tangannya yang tertinggal. Dia berteriak, abadi menderita kutukan petir merah yang mati menembus pahlawan. Melebihi batas-batas ketahanan kutukan. Kemampuan kelas berlaku sebagai deus sentuhan batas deus yang mati. Gerakan kecepatan karakter Anda sekarang dalam keadaan gerakan lambat. Serangan Anda berkurang secara proporsional. Si rambut coklat mulai berkeringat. Dia berseru seberapa tinggi level musuh jika pasif tidak bisa mengatasinya jika pertarungan berlanjut. Seperti ini dia adalah mayat yang dilihat pria itu ke samping. Dukun itu memperhatikan sebuah pohon anggur yang tumbuh dari tanah Alsir, mengangkat miliknya tangan ke arah tanaman dan menggunakan keterampilan pertumbuhan cepat meningkatkan kecepatan pertumbuhan tanaman yang dipilih. Pada 100 fin mulai tumbuh sejak waktu dan kerajaan Kopio dipercepat menjadi kecepatan normalnya. Mempengaruhi keterampilan rep pertumbuhan cepat. Anda menerima keterampilan pertumbuhan cepat berubah. Ivy besar bergerak ke arah Raja Brawl. Pahlawan mengarahkan tanaman ke arah penjahat cabang-cabang yang melilit kerangka kecepatan pertumbuhan. Tanaman terpilih ditingkatkan sebesar 500 objek diperbesar, sekarang beberapa kali lebih besar dari ukurannya yang biasa. Durasi 20 detik. Pria itu dengan tegas memesan anggur untuk menjalin mayat yang dicoba untuk dibebaskan dari kerangka itu. Cengkeraman tanaman dan berteriak bahwa pahlawan tidak bisa mengalahkannya dengan trik menyedihkan yang dipegang si rambut coklat. Jam pasir dari gurun beku di tangannya. Dia perlu membeli lebih banyak waktu. Pasir hampir sepenuhnya mengalir. Daun the King merobek. Ivy terpisah dalam kemarahan dan bermaksud menyerang dukun. Alsia memutuskan untuk menggunakan orang yang licik. Trik dia mengalihkan perhatian kerangka itu dan mengarahkan jarinya ke sana. Sang pahlawan berseru bahwa dia bisa melihat. Lips King, pria yang mati itu menutupi dirinya dengan tangannya dengan panik dan menuntut untuk tidak melihat penggantinya. Dukun itu menghembuskan napas. Itu berhasil. Di sana ada satu butir pasir terakhir yang meninggalkan jam menyala. Riel ngeri, tubuhnya dengan cepat hancur. Dia berteriak bahwa dia tidak bisa menghilang, namun begitu detik berikutnya hanya jubah yang sobek tetap di tempatnya. Tiran
Bril dikalahkan Gol telah berhasil mencapai pencarian tidak berakhir dengan pertempuran sehingga pengalamannya diperoleh untuk menyelesaikannya akan ditinjau dan dikurangi tingkat karakter telah ditingkatkan. Di jendela pemberitahuan dan senang bahwa dia melakukannya, dia melihat sesuatu yang hebat, Kedo. Bingung siapa itu, tetapi tidak mementingkannya dengan dukun berbalik pada suara ada. Mahkota penguasa di lantai kelas Brisal Crown kondisi legendaris penggunaan hanya raja kerajaan Kopia yang bisa. Gunakan item ini. Mahkota mewah ini dikenakan oleh Tyrant Brisal. Jika Anda memakainya, Anda akan menjadi raja Kopia yang baru. Pria itu menatap artefak karena terkejut. Gadis itu menggali pasir dengan tangannya. Mei sedang duduk air mata dan bergumam di mana Alsia menghilang kegundukan pasir mawar di depannya. Gadis itu takut pasir. Golem berdiri di depannya. Sebuah suara datang darinya. Mungkin akan mundur. Sebuah suara wanita memanggilnya aneh dan mengatakan bahwa dia punya. Untuk memastikan sesuatu penggantian pasir keterampilan, Golem mulai berubah bentuk. Gadis itu berseru dalam ketakutan. Seorang gadis berambut merah muncul di depan Samantanya, menghela nafas dengan tidak senang dan bertanya siapa Mei dan apa yang dia lakukan. Di sini gadis itu menatap macan tutul di atas pendatang baru yang dia tolak dari pematung dan menyebut kostumnya buruk. Teis the Hero memegang jam pasir dan mahkota di tangannya. Jam pasir dari kelas gurun beku yang legendaris item. Mengingatkan pada kontrak yang dulu disimpulkan antara Raja Terakhir Kopia dan Damen Arloji berisi kekuatan iblis besar. Kedo Summon Meraj Soldie prajurit Kopia yang terperangkap dalam satu loop waktu akan dipanggil. Panggil Golden Golem. The Guardian of the Cursed Kingdom of Kopia akan dipanggil kelas Brisal. Mahkota legendaris dengan menempatkan itu pada pemain akan menjadi raja baru kerajaan Kopia yang memperingatkan negara-negara tetangga bermusuhan dengan kerajaan Kopia karena penguasa lokal berkomunikasi dengan pasukan duniawi lainnya. Jika Anda memutuskan untuk menghidupkannya, banyak negara-negara akan menjadi musuh Anda yang diperiksa oleh orang-orang itu dengan serius. Pelestarian diri mengatakan kepadanya bahwa lebih baik tidak bergegas ke dalam keputusan meskipun dia tidak bisa membuang. Loot keduanya ada cara lain untuk menggunakan barang-barang yang dijatuhkan. Dukun berdiri di dalam air yang dia perhatikan bahwa area tempat ini cukup besar tetapi air sudah mengisi seluruh ruang. Ternyata gurun perem bukanlah gurun untuk memulai dengan pria yang memikirkannya. Wajahnya terdistorsi oleh senyum yang tidak menyenangkan. Itu menyala padanya. Bagaimana? Samantilet menumbuhkan hutan langit batu di tanah tandus. Si rambut coklat tersenyum puas. Dia ingat bahwa semangat hidup mengatakan bahwa jika pahlawan pergi ke Allah, dia akan dapat menghidupkan kembali pohon ilahi, namun tidak ada informasi di forum tentang tempat dengan nama yang sama. Samon mengerutkan kening dan memutuskan bahwa dia perlu menulis sejarah Elia sendiri. Pemberitahuan dari semangat kehidupan muncul. Anda tidak bermaksud bahwa Alsia tertawa dan berseru bahwa dia adalah seorang dukun yang berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia melihat arloji di tangannya dan mencatat bahwa itu memberikan kerja gratis. Sudah waktunya baginya untuk menciptakan kebunnya sendiri di gurun ini. Semangat kehidupan mengatakan Anda tidak dapat mengeksploitasi orang mati untuk tujuan Anda sendiri. Berarti terkekeh yang tidak akan Anda ketahui sampai Anda mencoba dia memakai mahkota dan berseru bahwa dunia baru bergantung padanya. Artefak di kepalanya menyala. Anda menjadi pemain pertama yang menerima status raja. Raja pencapaian awalnya diperoleh. Reputasi Anda telah meningkat. Penerus pencapaian tiran diperoleh. Reputasi buruk telah meningkat secara signifikan. Sang pahlawan tersenyum canggung. Dia melihat ke jendela pemberitahuan. Anda dapat menghidupkan kembali kerajaan Kopia atau membuat milik Anda jika diketahui itu. Anda mewarisi judul dari raja terkutuk. Reputasi buruk Anda akan meningkat. Apakah Anda ingin